warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Insyirah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 dan dampaknya di sektor pendidikan. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia tengah dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona atau yang dikenal dengan istilah COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Hingga saat ini sudah ada kurang lebih 3 juta orang di dunia yang terpapar oleh virus ini. Penularan virus ini sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar karena masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Rumah sakit dan para medis yang menangani merasa kewalahan, sehingga banyak pasien yang tidak dapat tertangani dengan baik. Sulitnya alat pelindung diri atau APD bagi para medis menjadi penyebab pasien berjatuhan termasuk dokter dan para medis lainnya yang juga terpapar COVID-19 sehingga akhirnya meninggal. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan yang berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun tidak ada cara lain karena cara ini adalah yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan social distancing ini berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Yang paling terasa itu ada di bidang ekonomi, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dan tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya. Karena negara akan sangat terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali di bidang pendidikan juga ikut terdampak dengan kebijakan ini. Sebagai mahasiswa, dampak inilah yang paling terasa bagi saya, karena kan sistem pembelajaran jadi berubah. Yang sebelumnya itu kita belajar secara langsung bertatap muka, sekarang harus lewat online atau daring. Dan menurut saya dengan sistem pembelajaran secara online ini menjadikan proses pembelajaran itu kurang efektif, karena proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka sehingga banyak keterbatasan dan hambatan dalam proses belajar dan mengajar. Dan proses pembelajaran secara online ini sebenarnya bukan tanpa masalah, karena banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran secara online atau daring. Beberapa faktor diantaranya yaitu ada penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui nih, nggak semua guru dan murid itu bisa menggunakan teknologi dengan lancar dan dengan baik. Jadi penguasaan teknologi ini juga menjadi salah satu hambatan dari proses pembelajaran online ini. Yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi ya nggak semua guru dan murid mampu untuk memiliki teknologi yang canggih untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara online ini. Lalu yang ketiga, jaringan internet. Jadi kan proses pembelajaran secara daring atau online ini kan juga nggak terlepas dari penggunaan jaringan internet kan, tapi juga nggak semua orang itu bisa mengakses internet dengan baik. Seperti yang sering saya sendiri rasakan, yaitu sering merasakan hambatan pada jaringan internet. Jadi kadang kalau saya lagi ngerjain tugas atau lagi dalam proses pembelajaran itu kadang-kadang internet suka lemot gitu kan, dan itu juga cukup mengganggu proses pembelajaran saya. Yang terakhir, biaya. Jadi biaya ini juga termasuk salah satu faktor penghambat proses pembelajaran secara online, karena kan seperti yang udah dijelasin tadi, dalam proses pembelajaran secara online ini kan juga nggak terlepas dari penggunaan internet kan, dan dalam menggunakan internet itu juga nggak gratis, juga kita membutuhkan biaya yang nggak sedikit, dan nggak semua orang juga mampu buat membeli kuota atau memasang wifi untuk mengakses internet, kecuali kalau dari pihak sekolah atau pihak kampus itu menyediakan anggaran untuk membeli kuota
mungkin akan bisa lebih ringan ya. Nah, jadi itu tadi beberapa faktor penghambat proses pembelajaran secara online atau dari ini. Tapi terlepas dari faktor-faktor tadi, pastinya juga ada beberapa kemudahan yang bisa kita rasain kok dalam proses pembelajaran secara online ini. Dan salah satu kemudahan belajar online itu tidak ada batasan, karena kan biasanya kita kalau belajar secara langsung itu dibatasi oleh lokasi, kayak akses lokasi yang sulit, itu juga menghambat proses pembelajaran secara langsung. Tapi dengan adanya pembelajaran secara online ini, kita bisa kapan aja dan di mana aja belajar. Kita dari di rumah aja kita bisa belajar sambil mengerjakan suatu hal yang lain. Jadi ada juga sih beberapa kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran secara online ini. Nah, teman-teman, jadi itu tadi penjelasan mengenai COVID-19 dan dampaknya di bidang pendidikan. Tapi terlepas dari dampak-dampak negatif COVID-19 ini, pastinya kita juga mendapatkan dampak positifnya ya. Kayak misalnya kita jadi punya banyak waktu di rumah, dan kita bisa melakukan hal-hal lain yang sebelumnya mungkin kita nggak bisa lakukan karena keterbatasan waktu, karena kita sibuk aktivitas di luar. Tapi sekarang kita di rumah aja jadinya punya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan. Dan semangat juga buat teman-teman yang lagi melakukan proses pembelajaran secara online, dan tetap ikutin anjuran pemerintah buat di rumah aja demi kepentingan kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan tetap jaga kesehatannya walaupun di rumah aja, dan jaga kebersihannya juga. Jangan keluar rumah kalau emang gak ada suatu hal yang penting banget. Kalaupun memang ada suatu hal yang penting yang mengharuskan untuk keluar, jangan lupa pakai masker. Terus kalau habis dari luar rumah harus bersih-bersih, ganti baju, cuci tangan juga. Dan pokoknya stay healthy and stay safe buat kalian semua. So, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan thank you for watching.